my channel. Di video aku kali ini kita akan ngomongin tentang buku lagi. Tapi bukunya aku khusus sonin. Ini buku Nora Robert semuanya. 5 buku Nora Robert yang kalian bisa baca tanpa kalian harus berpikir banyak-banyak. Nggak kayak The Liars yang memang punya kompleks gitu ya si masalahnya atau si konfliknya. Ini mereka punya konflik tapi nggak seberat itu gitu. Jadi semuanya udah aku baca. Aku lupa ini sambil aku akan kasih tahu tahun berapa ya aku beli dan tahun berapa aku baca. Oke, yang pertama adalah buku Charmed. Charmed ini bisa dibilang baru-baru ini aku baru baca sekitar I don't know, kayaknya belum 1 tahun gitu ya, tapi I don't know, let's see. Ininya itu Mei 2020, ternyata udah 1 tahun. 7 Mei 2020 ini aku pertama belinya gitu ya, tapi kayaknya aku biasanya kalau baca buku itu, kalau beli buku gitu ya, biasanya aku langsung baca gitu karena suka nggak kuat buka. Dan baunya itu ini udah nggak berbau buku baru lagi, so ini kayak udah lama dan ini masih ini di dalam ingatan. Ini sebenarnya adalah 1 dari 4 kalau nggak salah ya. Aku baru punya 3. Aku punya Charmed, mana ya? Ini Entranced, bentar lu aku lupa. Entranced, Enchanted, Charmed, sama satu lagi apa? Oh ini nih. Captivate, Enchanted, Charmed, sama kayaknya 3 ya. For story, for story, one terrifying secret. Oke, baik. Ini. Tapi di sini ada 3. Aku tahu 4 itu ya. Cuma aku baru punya 2 yang Enchanted sama Charmed. Aku masih nyari yang 2 lagi, Entrance sama satu lagi ya, Captivate. Oh, Captivate, betul. Aku punya berarti 4 tuh benar. Ada Charmed, ada Enchanted, ada Captivate sama Entrance, ada 4 dan aku masih punya 2 dan aku masih nyari yang 2 lagi ini. Agak susah nyari yang buku Nora Robert di sini ya. Ini ngomongin tentang The Novan Legacy ini ngomongin tentang witch. Kalian yang suka banget fictional, ini kayaknya masuk banget ke kalian. Tapi ini bukan yang kayak hardcore, yang maksudnya tuh yang kalian bacanya itu sampai pusing gitu kayak buku-bukunya John Grisham atau kayak buku The Liars, The Witness, atau The Obsession gitu ya. Mereka punya kayak pembunuhan dan yang lain. Ini nggak ada pembunuhan. Ini kayak witch, ini kayak fun story gitu loh. So kalian bisa baca ini saat kalian kayak mau chilling dan nggak mau baca buku yang terlalu keras gitu ya, yang terlalu konfliknya itu terlalu susah, pembunuhan yang lain-lain enggak gitu. Ini masih friendly gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah MacGregor Bride, tapi aku punyanya yang ada di buku ini. Ini buku yang pertama di depannya ini adalah MacGregor Bride, which is I love MacGregor Bride. Aku sebenarnya baca juga yang Ian Daniel, terus ini Alan mana ya? Lupa. Alan sama Grant. Aku hampir baca semuanya, cuma tinggal 1 atau 2 buku lagi yang belum aku baca di MacGregor Bride, di The MacGregor pokoknya di MacGregor ini aku cuma tinggal baca beberapa buku lagi yang belum aku baca. Tapi kayaknya MacGregor Brides ini adalah salah satu yang paling aku suka di semua buku MacGregor gitu ya. Jadi ngomongin 3 cousins, Gwendolyn yang paling aku ingat karena dia dokter dan aku suka banget sama cerita yang si Gwendolyn itu, Laura sama satu lagi siapa ya, aku lupa, Julia. Jadi Laura, Gwen sama Julia. Ada bocoran di sini aku lupa soalnya nama-namanya. Yang aku ingat cuma Gwendolyn sama Laura. Julia juga, jadi mereka itu awalnya dari anak-anaknya si Daniel. Dan ya kalian bisa baca sendiri ya, tapi ini adalah salah satu buku yang paling aku suka gitu loh. Ini. Tapi aku adanya yang di buku ini ya. Ini juga sama, ini nggak gara-gara si Gwendolyn MacGregor ini dokter terus tiba-tiba kita jadi pusing ngomongin dokter, enggak. Ini masih ke story yang light, yang kayak kita baca itu yang nggak harus mikir capek gitu.
kayak ya seperti aku bilang ya, di buku-buku Nora Roberts yang lain kayak Naked in Death dan yang lain-lain, Jederob tapi ya dia ditulis penanya. Terus di buku John Grisham juga yang benar-benar maksudnya hardcore mikir tentang hukum segitu banyak gitu ya. Ini enggak kayak gitu. So, The MacGregor Brides, the second one. Yang selanjutnya ada The Calhoun Sister. Ini juga sebenarnya adalah cerita yang berbuku banyak gitu ya. Cuma yang aku baru punya adalah yang ini, yang The Calhoun Sister. Calhoun Sister itu dia di tokoh utamanya itu Catherine siapa namanya? Oh ya, Catherine Calhoun. Ini juga enggak hard begitu. Tapi ini masih cerita yang romantis, yang seneng, yang no hard feeling lah gitu. Walaupun memang ada juga ada konfliknya itu ya, nggak conflictless. Kan kalau conflictless kita kayak ini kita baca buku ini buat apa gitu? Buat seneng-seneng aja nih. Ini hidup dia enak banget. Kita pengen dong hidup kayak gitu. Ini nggak kayak gitu banget sih, nggak conflictless sama sekali yang kayak boring. Kalau misalkan conflictless, jujur aja boring kan bacanya, maksudnya ini orang apa sih tujuan hidupnya gini doang gitu. ya every characters is made for reason gitu ya, dan dia masih punya a reason kenapa dia ada gitu. Dan ini dia bukunya, buku Nora Roberts yang Calhoun Sister. Aku rekomen ini untuk kalian baca. Selanjutnya, oh ya ini sebetulnya a bit embarrassing si judulnya, but honestly this is a very good one gitu. Ini dia, yay! Ini ada Best Laid Plans. Okay, I know you guys will laugh or something karena dia ngomonginnya itu sebenarnya tentang kalau di kita disebutnya apa ya, teknik sipil tuh ngomongin apa sih, ngitung bangunan kan. Nah sama arsitek. Ini juga buku yang aku suka. Ini nggak conflictless, ini ada konfliknya tentang bangunan kayak gitu-gitu. Cuma nggak se-hard yang kayak yang lain-lain gitu. Dan honestly this is a very kayak charm story gitu kan. Kalau yang ini yang charm ini kan dia witch dan dia jatuh cintanya sama duda gitu. Kalau ini enggak, aduh saya jatuh. Ini enggak, dia kayak dua orang yang memang meant to be kenal, terus tiba-tiba mereka jatuh cinta walaupun awalnya mereka kayak ini orang kenapa gitu. Kayak gitulah jadinya ya. Si ceritanya itu diringkas dengan begitu indahnya di Best Laid Plan. And aku juga kayak ini aku bacanya itu udah agak lama. Aku lupa ya tadi itunya tanggal berapanya. Tapi kalau ini aku masih di Yogyakarta. 7 August 2019. Ini adalah buku yang aku baca setelah aku pendedaran. Ini true story. Aku pendedaran tanggal berapa tuh? 13 Agustus kalau nggak salah. 13 Agustus. Aku lupa ya. Aku pendedaran kapan ya? Pokoknya Agustus juga. Pokoknya habis pendedaran. Aku kan pas pendedaran itu aku nggak baca buku sama sekali loh. Jujur aja. Itu kayak aku masih milah-milah dan yang lain-lain. Dan setelah pendedaran itu aku punya revisi cuma dikit gitu ya. Dan kayak revisinya udah selesai. Mau apa? Ya udah. Dan waktu itu pertama kali BBW ada di Yogyakarta. Aku pergi sama temanku jam 5 pagi. Jam 5 pagi aku pergi ke BBW sama temanku dan ini adalah buku yang aku temukan gitu. Dan aku sama sekali nggak nyesel gitu beli buku ini karena honestly kalau misalkan aku benar-benar udah nggak ada bacaan lagi, I will go for it gitu. I will go for the Best Laid Plans. Oh ya, aku mau nyebutin dulu ini The Calhoun Sister juga aku belinya bareng sama buku yang Best Laid Plans. Ini juga ya 7 Agustus 2019 aku beli waktu itu ada 4 buku Nora Roberts itu karena jujur aja aku nih mau koleksi semua buku Nora Roberts walaupun aku baru punya a few, so yeah.
Hari ini kita ngomongin tentang bukunya Robert. Terus buku yang ini The MacGregor Bride, sama sebenarnya di dalamnya itu ada dua story gitu kan. MacGregor Bride sama In From the Cold. In From the Cold juga bagus kok, serius. Cuma aku udah hampir lupa ceritanya gitu. Ini juga Yogyakarta 10 September 2019, aku beli di Carrefour waktu itu, di Transmart Carrefour Jogja. Kayak aku tuh nonton film gitu waktu itu, aku lupa filmnya film apa, dan terus tiba-tiba aku nyari ke bawah, ada buku import gitu, terus aku cari-cari, ternyata ada buku ini, akhirnya aku beli buku ini. Dan sama sekali nggak menyesal beli buku ini, karena MacGregor Bride itu salah satu buku yang for me nggak boring sama sekali. Aku bisa baca buku itu tanpa aku harus baca buku yang lain dulu gitu. Aku biasanya punya buku bacaan itu 2 apa 3. Jadi misalkan aku baca buku ini, aku punya jurnal yang harus aku baca juga. Aku kadang-kadang buka Google Book untuk baca buku. Tapi kalau misalkan buku-buku ini aku nggak butuh jurnal di antara bacaan-bacaan ini. Aku juga nggak butuh buku yang lain untuk aku biar nggak boring gitu baca buku itu, enggak. Tapi itulah biasanya aku baca 3 buku in one time gitu. Emang kayak gila gitu sebenarnya, tapi inilah yang biasa aku lakukan gitu ya. Dan bentar dulu, aku sebelum ke buku terakhir ya, aku pengen ngasih tahu dulu ke kalian kalau misalkan habit aku tuh agak aneh untuk orang-orang. Untuk orang-orang biasanya baca buku ya 1 cukup gitu ya. Tapi biasanya aku baca buku, bacaan itu 3. Jurnal, biasanya jurnal yang mau aku buat videonya, atau aku bikin mini research lagi dan aku baca jurnal itu. Yang kedua adalah buku the real book yang aku baca. Yang ketiga adalah buku di Google Play. Aku masih berpikir tentang beli Kindle apa segala macem, dan masih kayak aku masih pengen punya buku yang kayak gini, tapi aku in the other hand gitu, aku malas juga kalau misalkan harus pergi kemana terus tiba-tiba harus bawa buku sebegitu banyak, karena biasanya aku finish one book in a day gitu. Kayak aku pengen beli Kindle untuk itu, tapi berpikir ini aku lagi diem aja nih di rumah gitu, kayak yang nggak kemana-mana gitu. Akhirnya tunggu dulu deh Kindle-nya gitu. Tapi ya biasanya aku baca 3 bacaan dalam satu waktu, dalam satu hari gitu. Biasanya pagi-pagi pas bangun, ya maksudnya setelah bangun dan masak dan yang lain-lain, aku biasanya baca dulu buku. Nanti abis buku tahu kan suka agak capek gitu ya perasaan itu habis baca buku, capek pikiran dan yang lain-lain. Aku pergi itu ke jurnal sambil biasanya aku take note gitu di buku yang lain gitu. Aku take jadi kayak bikin rangkuman gitunya lagi biar aku lebih ngerti sebenarnya, karena aku audiovisual, otomatis aku harus lihat dan aku harus tulis. Biasanya aku coret-coret pakai warna-warni gitu, karena ya seperti aku bilang aku audiovisual gitu ya. Nanti pas misalkan capek gitu ya baca buku yang itu, capek, aku pegang HP, habis di HP-nya aku baca Google Book gitu sih. Emang ya kalian boleh bilang aku nerd, atau boleh bilang aku geek atau bookworm, tapi itulah aku. Dan buku terakhir ini baru beberapa hari lalu aku selesai baca, sebelum aku baca yang Theodore Boone Abducted, The Abduction. Buku Irish Rose ini honestly kayak gimana ya sebenarnya, aku bingung jelasinnya kayak gimana. Cuma ini dibilang nggak hard gitu dibaca dari awal gitu. Di akhir-akhirnya memang ada penculikan gitu, tapi nggak penculikan yang berdarah-darah sampai yang ada mayat ditemukan, enggak. Nggak gitu. Ini masih ke fun story, karena dia tuh dari Irish. Bahkan si pasangannya ini bilang kalau misalkan manggil dia Irish gitu, namanya Erin si ceweknya, dan laki-lakinya itu Burke Logan. Si Burke Logan ini orang kaya. Tokoh utamanya itu si Irishnya ini, orang Irishnya itu si Erin. Nah, dia ketemu sama Burke Logan. Burke Logan ini kayak
orang kaya yang punya farm gede, yang punya kuda banyak. Ini sebenarnya masalahnya itu tentang kuda. Kudanya si Bert ini di poison, bukan di poison, dikasih obat, di drug gitu ya. Dia bilang di doping, itu kan jadi menyalahi aturan. Nah biasanya kalau di luaran sana kan, kalau di Indonesia banyaknya yang di doping itu untuk biar dia menang. Tapi kalau di luar negeri itu kalau misalkan kudanya di doping, berarti ada seseorang yang menginginkan dia kalah. Nah disitulah ininya muncul. Tapi si Irishnya ini emang pas pertama kali ketemu si Bertnya udah kayak I'm so enchanted gitu, kayak dia udah fall deep gitu, cuma nggak menyampaikan perasaannya kayak nggak usah ini yang penting gue nikah sama lu gitu. Kayak ya dia si Erin ini pindah ke US karena si Bert ini minta dia jadi hire si Erin buat melakukan pembukuan gitu, bookkeeper ininya. Nah dan ini buku yang baru selesai aku baca, dan aku jujur bacanya 2 hari gitu, karena kemarin tuh aku baca apa ya sampai lupa. Sampai lupa, jadi aku bacanya baru beberapa lembar gitu, terus akhirnya aku selesaiin cuma dalam waktu, pokoknya jam 9 itu abis aku gosok gigi itu aku baca buku ini sampai jam 12 malam selesai. Selesai, padahal aku cuma baru baca kayaknya 1 bab untuk kemarin itu, karena aku lupa aku baca buku apa dulu gitu di Google Play. Terus ini pelipur lara. Tapi ya kayak semuanya ini ya Nora Robert ya agak susah di compare sama ini, karena dia penulis yang endlessly brilliant gitu. Terus dia juga enggak yang hardcore kayak John Grisham, kan dia memang hardcore di law. Kalau si Nora Robert ini ada sentuhan kedokteran kayak di Backbreaker Brides. Terus ada pembunuhan juga ada, pas dia ngomongin J.D. Robb juga ada pembunuhan. Di buku-buku kayak The Witness itu juga pembunuhan kan, pengeboman lagi, mafia lagi. Di The Obsession juga itu rape, dia bunuh, ada sampai yang dia si ini tuh di belakang rumahnya pembunuhnya masuk rumah gitu. Di The Partner itu juga pembunuhan gitu. Tapi di other hand Nora Robert juga punya buku romance yang nggak jijiin. Jujur aja kalau aku baca buku Nora Roberts itu nggak jijik sama sekali gitu. Karena kalau misalkan di buku Indonesia ya kayak lebih ke I love you too, ngomongin tentang nikah lah, nikah itu enak lah, nikah itu bla 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 lah. Enggak, di buku Nora Robert itu kita masih bisa berpikir logis gitu, berpikir logis bahwa cinta itu gini. Walaupun memang aku menyalahkan Nora Robert untuk tipe laki-laki gitu, karena honestly di Nora Robert ini dia punya karakter yang appealing. Disebut appealing, memang appealing gitu, kayak Xavier, Xander, terus Burt Logan. Walaupun aku gak begitu into Burt Logan karena dia smoke cigarette, si Burt Logan. Tapi come on. Banyak buku yang lain yang membuat aku kayak aku pengen masuk ke bukunya Nora Robert karena dia hot, dia ganteng, dia responsibility, dia udah. So untuk kalian yang ingin berimaginate with laki-laki yang ada di buku Nora Robert, this is the answer. This 5 book is the answer. Buku-buku Nora Robert yang lain yang bagus juga banyak banget, cuma belum aku kulik. Karena kayaknya bakalan bosen kalau aku ngomongin tentang buku Nora Robert gitu ya. But this is the 5 book that I will recommend to you guys kalau misalkan kalian memang benar-benar suka kayak romance. That's it all. Udah, kayaknya kalian akan bosen juga kalau aku ngomongin buku terlalu banyak gitu ya. Karena jujur aja di Indonesia itu
penikmat buku itu lebih sedikit daripada orang-orang yang penikmat film, atau lebih banyak orang yang menikmati game daripada buku gitu. Dan aku kayak tergugah aja gara-gara aku suka buku dan aku pengen ngomongin buku ke siapa lagi gitu. Kalau bunda aku udah kayak, enak, udah kak, udah gue tahu gitu lu suka buku gitulah bunda. But yeah, anyway, buat kalian kalau misalkan kalian punya rekomendasi buku atau ada buku ini yang harus aku omongin, kalian tinggal write down in the comment below. Kalau misalkan aku nggak nemu buku physical booknya kayak gini, aku akan cari di Google Play Book and I will read it and I will make the video, book review video, okay? And I'll see you on the next video. Bye bye.